Baik, selamat pagi Pak Faisal. Perkenalkan nama saya Karaltan dengan NIM 23018630323 pada kelas LA05. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada geometrik algebra. Oke, baik. Pada sisi kiri sudah saya buka soalnya dari exam online. Bagian kanan adalah jawaban saya. Kita mulai dari nomor 1, di mana ada vektor A, vektor B, dan vektor C, dan diberitahu skalar paper produknya ABC 24. Nah, kita untuk mencari vektor B cross vektor C. Baik, dari soal kita bisa dapatkan informasi sebagai berikut. Di sini saya tuliskan dari soal A-nya vektor A adalah 1,2,3. Di sini dari persamaan kita bisa ambil IJK-nya. B juga sama, X1 min 2, C 3, X 1. Lalu skalarnya dari A, B, C sama dengan 24. Nah, yang pertama, kita akan menghitung determinan matriks yang nantinya akan saya substitusikan dengan skalar produknya, di mana 24, yang nantinya akan ditemukan akar-akarnya dan akan ditemukan hasil dari B cross C. Oke, yang pertama adalah determinan matriksnya. Matriksnya ini dibuat sesuai dengan urutannya. ABC, jadi A yang baris pertama, B itu baris kedua, C baris ketiga. Sini kita determinankan. Di sini saya memakai metode yang ke bawah. Metodenya dapat bermacam-macam. Saya memakai metode itu. 1 kali 1, min 2, 3. Nanti yang atas dikurangin dengan yang atas. 313, X min 2, dan sekian. Dan akan menjadi seperti ini secara singkat. Lalu yang bagian kiri akan menjadi 1 plus 12 plus 3x kuadrat. Minus yang kanan, 9 min 2x min 2x. Akan menjadi 3x kuadrat plus 4x plus 4. Sehingga dapat disubstitusikan dengan nilai skalarnya yang tadi, 24. Kita samakan di sini. Kita pindahkan ruas kiri agar ruas kanan menjadi 0. Menjadi min 20 di sini. Kita mencari akar-akarnya 3x plus 10, x min 2. Jadi akar-akarnya itu x sama dengan min 10 per 3 atau x sama dengan 2. Nah, di sini ada dua kondisi. Jadi ketika x sama dengan min 10 per 3, di sini vektor B sama vektor C-nya yang masih berbentuk x, saya akan ganti dengan min 10 per 3. Seperti pada gambar. Lalu di sini kita langsungkan saja perkalian skalarnya. Kita bentuk matriksnya. B di atas, C-nya di bawah. Di sini bisa memakai metode ini atau langsung seperti ini. Nah, secara garis besar metode ini sama akan menghasilkannya. Jadi bagian yang kanan seperti ini. Lalu kita untuk metode yang ini sama seperti tadi, di mana untuk I turun ke bawah 1 kali 1, J turun ke bawah, K turun ke bawah, dikurangin dengan yang kanan. Nanti I naik ke atas, J naik ke atas, K naik ke atas. Untuk secara singkat akan seperti ini. Dan hasilnya menjadi I min 6J plus 100 per 9K minus 20 per 3I min 10 per 3J plus 3K. Sehingga jika kita hitung ini, hasilnya akan menjadi min 17I
min 8/3J plus 73/9K. Nah, setelah saya cek dengan metode yang ini akan menghasilkan jawaban yang sama. Yang berbeda adalah yang ini berbentuk langsung seperti vektor atau titik. Lalu saya ekstrak dari persamaan ini IJK-nya menjadi titik seperti ini. Sehingga B cross C pada X sama dengan min 10/3 adalah min 17/3, min 8/3, min 73/9. Lalu ketika X sama dengan 2, saya ganti X-nya menjadi 2 sama seperti tadi, metodenya secara garis besar sama. Ini hasilnya, dan untuk bagian kiri menjadi I min 6J plus 4K minus 4I plus 2J plus 3K menjadi 5I min 8J plus K. Sehingga kita ekstrak seperti tadi 5 min 8, 1. Nah, setelah saya validasi juga akan menghasilkan hal yang sama. Sehingga saya simpulkan di sini B cross C ini akan memiliki dua hasil atau dua kondisi di mana X sama dengan min 10/3 atau X sama dengan 2. Jadi ketika X sama dengan min 10/3 hasilnya seperti ini, X sama dengan min 2 hasilnya X sama dengan 2 hasilnya menjadi seperti ini. Itu merupakan penjelasan untuk nomor 1. Untuk nomor 2, diminta untuk mencari ortogonal basis untuk R3, inner product-nya diberikan. Pada soal ini memiliki perbedaan karena yang kiri ini soalnya sudah diralat oleh Pak Faisal melalui forum. Di sini langsung saja ke jawabannya. Untuk pertama saya akan menjelaskan dulu basis ortogonal menggunakan Gram-Schmidt method, karena saya akan menggunakan metode ini untuk mencari basis ortogonalnya. Baik, di sini misalkan W1 sampai WM adalah mutually ortogonal dan non-zero vektor di dalam sebuah inner product space V. Misalkan Y adalah bagian dari V. Dan WM plus 1 sama dengan Y min sigma M sampai J sama dengan I. Ini adalah YWJ ini adalah perkalian secara dot Y dot WJ, WJ dot WJ dikalikan dengan WJ. Yang dapat kita sederhanakan menjadi Y minus sigma dari M sampai J sama dengan I, projection WJ Y. Sehingga vektor W1 sampai WM plus 1 adalah mutually ortogonal dan span itu seperti digabungkan. W1 sampai Y sama dengan W1 sampai WM plus 1. Dan WM plus 1 sama dengan 0 jika dan hanya jika Y adalah bagian dari span yang tadi, W1 sampai WM. Oke, dari soal didapatkan V1 dan V2 seperti berikut. Ini V1, ini V2. Di sini saya akan memakai variabel atau tetap karena tidak ditentukan di soal, sehingga berbentuk variabel. Sehingga di sini saya tuliskan lagi yang tertera pada soal, inner product-nya. Lalu di sini saya akan menyamakan di mana nantinya akan V1 dan V2 ini akan diperkalikan secara dot. Di sini secara garis besar akan menjadi X1 kali Y1, X2 kali Y2, X3 dikalikan dengan Y3. Jadi seperti ini, saya samakan beberapa variabel yang sama akan hilang, dan akan menjadi X2 Y2 sama dengan min 1/2 X1 Y3, min 1/2 X3 Y1. Ini menjadi persamaan satu yang nantinya akan kita substitusikan untuk membuktikan. Oke, yang pertama adalah dimisalkan W1 sama dengan V1 dan Y adalah V2. Sehingga W1Y adalah yang tadi.
inner product ya. Lalu W2 sama seperti tadi, sesuai dengan Gram-Schmidt methodnya, Y min seperti ini. Kita masukkan saja, Y-nya itu adalah Y1, Y2, Y3. Ini kita masukkan. W1 itu adalah X1, X2, X3. Ini jika dikuadratkan akan menjadi seperti ini. W1 akan menjadi seperti ini. Lalu W1, W1 ya. Di sini kita proses saja. Pertama kita proses yang ini. Di mana ada perkalian menjadi seperti ini matriksnya. Tinggal kita tambahkan X1, X2, X3. Lalu kita minuskan. Saya masukkan juga seperti ini. Masih mentah. Yang nantinya akan mempermudah pembuktian. Sehingga W2-nya ini akan seperti ini. Lalu membuktikan W1 dan W2 adalah ortogonal sebagai berikut. Jadi X1, X2, X3 dikalikan dengan W2. Ya, di sini perkalian biasa, matriks seperti ini. Sudah akan saya jelaskan secara detailnya. Dan memenuhi hasil seperti ini. Setelah itu, pengurangan dan pertambahan biasa menjadi seperti ini. Jika disederhanakan, ini sama sehingga dapat dicoret perkalian. Menimbulkan hasil seperti ini dan yang ini. Setelah kita minuskan akan menjadi seperti ini. Nah, di sini X2Y2 ini kita substitusikan dengan yang tadi kita sudah dapatkan di atas. Dimana akan seperti ini, dan ini akan menjadi sama, plus min, jadi 0. Ini membuktikan bahwa W1 dan W2 adalah mutually ortogonal. Sehingga ortogonal basis subspace V adalah ini yang span tadi, di mana X1, X2, X3 sama dengan, maaf ini ada kesalahan, seharusnya yang ini. Dengan W2-nya. Ya, W2. Jadi ini merupakan ortogonal basis subspace V. Lalu kita beranjak ke nomor, maaf, ke nomor 3. U1, U2, UN adalah ortonormal basis dari inner product space V. Show that for any V bagian dari V besar seperti ini inner product. Oke, yang pertama saya akan memisalkan V adalah sebuah arbitrary vector di inner product space V. Dikarenakan U1, U2, U3 sampai UN adalah basis untuk V. Sehingga V adalah sebuah kombinasi linear dari U1 sampai UN. Nah, kita misalkan V sama dengan A1 U1 plus A2 U2 sampai AN UN. Maka V, UI sama dengan A1 U1, A2 U2 sampai AN UN, UI. Nah, itu sama dengan AI. Dengan syarat UI sama dengan 1 dan UJ sama dengan UJ sama dengan 0. Untuk I tidak sama dengan J. Sehingga dengan ini P kuadrat VV ini dapat kita masukkan jadi seperti ini. Lalu akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu ini akan menjadi seperti ini. Sehingga ketika kita lihat kembali di mana persamaan di atas, sudut ini sudah terpenuhi di sini. Baik, di situ merupakan penjelasan untuk nomor 3. Kita berlanjut ke nomor 4.
eh let B menjadi seperti ini, if ABC dengan R pangkat 3, find VB dan matriks A, such that ini. Oke, kita disuruh untuk mencari VB dan juga matriks A. Oke, yang pertama dapat ditentukan standar basis dari R3 itu seperti ini. 100, 010, 001. Nah, untuk matriks P dapat dibentuk sebagai berikut. Jadi seperti ini. Sesuai dengan yang diberitahu oleh B di soal B. 120, 011, 101. Sehingga ketika kita inverskan akan menjadi seperti ini hasilnya. Lalu V adalah A, B, C. VB dapat dicari dengan cara VB sama dengan P inverse dikalikan dengan V. Nah, kita langsung saja menjadi seperti ini. Sepertiga tadi inverse kalikan dengan ABC. Nah, ini kita kalikan secara matematis. Ini akan menjadi seperti ini VB-nya. Sehingga VB sudah ditemukan, matriks A itu dapat didapatkan dengan yang diberitahu oleh soal. AV sama dengan VB. Nah, di sini ini seharusnya. Nah, ini kita kalikan, kita masukkan yang sudah kita dapatkan, di mana ada P inverse. Nah, di sini V-nya akan hilang karena sama. Jadi ya diabaikan. Sehingga matriks A itu sama dengan P inverse. Nah, untuk P inverse ini menjadi seperti ini, saya sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa VB ini adalah seperti ini, dan matriks A adalah ini, atau P inverse. Itu merupakan solusi untuk nomor 4. Kita beranjak ke nomor 5. Ini soalnya seperti ini. A-nya seperti ini, B-nya seperti ini, dan C-nya seperti ini. Oke, kita disuruh untuk mencari matriks representasi TABC. Untuk yang pertama, saya menentukan dulu standar basis dari R pangkat 3 dan R pangkat 4 di sini. Sama seperti tadi, seperti ini. Kalau yang 4 dari 1000 sampai 001. Lalu matriks transisi B ke S3 ini menjadi seperti ini. Diambil dari B, dari soal. Lalu matriks transisi S4 ke C juga diambil dari soal, tetapi diinverskan. Karena ini transisi ke C. Jadi, kita setelah inverskan akan mendapatkan hasil seperti ini. Sehingga matriks representatif dari TA itu didapatkan dari Q kali A dikalikan dengan P. Kita masukkan saja Q-nya yang tadi inverse. A-nya itu adalah yang diberitahukan di soal. P-nya itu yang tadi, matriks transisi ini. Nah, kita kalikan secara matematis, saya tidak akan membahas secara detailnya. Yang pertama ini, menjadi hasilnya ini, dikalikan dengan ini, menjadi hasilnya ini, lalu disepertimbangkan, saya sederhanakan menjadi seperti ini. Sehingga TABC-nya itu, maaf di sini ada salah ketik. C, ya. Ini saya tuliskan kembali di sini, dan saya sederhanakan menjadi seperti ini. Itu merupakan matriks representasi dari TA B, C. Baik, itu merupakan akhir dari penjelasan saya pada penjelasan jawaban academic exam geometric algebra. Terima kasih Pak Faisal.